apa yang selama ini saya utarakan di podcast Roma Irama, yaitu terutama tentang polemik nasab. Saya seringkali di podcast itu, antum mungkin lihat, nonton, nangis-nangis. Saya sering meneteskan air mata. Padahal saya berulang kali mengatakan Habib Rizik, Habib Ali Kuita, Habib itu sahabat gue semuanya. Ternyata termasuk beliau. Jazakumullah khair. Uhibbukumullah. Aja Mama. I love you full. Setelah selesai acara itu sudah memprediksi, wah ini besok jadi viral nih gara-gara bahas nasab ini. Tapi kan bagaimanapun nasab itu bagian dari pembahasan yang terjadi. Jadi menghindar banget juga nggak bisa. Kemudian membahas terlalu kenceng juga khawatir sesuatu terjadi. Nah, NU sebagai pengurus terutama di lembaga dakwah ini juga tentu harus balance, kira-kira begitu. Yang mengundang Bang Haji Roma. Kiai, itu bagaimana sih perjalanan atau mengundang Bang Haji, kemudian proses di situ dialognya seperti apa? Mungkin bisa lebih jelas biar netizen clear terhadap sosmed atau berita-berita yang beredar. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Yang kami hormati guru saya Kiai Ubaidillah dan juga Pak Yusuf dan juga tadi ada Pak Soleh yang semoga selalu sehat. Di lembaga dakwah ini sebenarnya punya banyak kegiatan. Nah, salah satu kegiatan ini istilahnya itu dakwah spare digital. Nah, dakwah spare ini memang di lingkungan NU sendiri. Kenapa? Ini saya mulai dari ini ya, sekaligus ini mungkin juga bagian dari kesempatan. Terima kasih sudah diundang pada Suka TV. Kenapa warga NU terus naik ini? Menurut beberapa kiai itu juga tidak selalu peran pengurus NU, tetapi sumbangsih dari netizen. Nah, kan dari setiap pemilu ada survei itu kan selalu naik itu angkanya. Jadi lembaga dakwah PBNU juga merasa terima kasih kepada seluruh podcast media dakwah apapun temanya. Nah, kalau terkait nasab ini kan hanya salah satu. Jadi dakwah spare ini harapannya itu kegiatan ini setiap bulan sekali, dan siapapun bisa datang karena bayangannya itu sebagai tempat dialog persoalan keagamaan yang terjadi. Nah, di kegiatan inilah temanya bisa apa saja sebenarnya, dan terutama memang ini di pertemuan kedua ini masih memberikan motivasi. Kebetulan yang datang itu dan para audiennya hampir seluruhnya adalah pelaku dakwah. Nah, sebenarnya ingin mengundang siapapun bisa hadir dan ditempatkan di aula utama di bawah itu. Siapapun bisa hadir dan bisa diskusi di sana. Nah, bagaimana terkait Bang Roma kemarin, alhamdulillah beliau bisa menyempatkan hadir. Tentu kita juga sangat terima kasih dan menjadi setelah selesai acara itu sudah memprediksi, wah ini besok jadi viral nih gara-gara bahas nasab ini. Tapi kan bagaimanapun nasab itu bagian dari pembahasan yang terjadi. Jadi menghindar banget juga nggak bisa. Kemudian membahas terlalu kenceng juga khawatir sesuatu terjadi. Nah, NU sebagai pengurus terutama di lembaga dakwah ini juga tentu harus balance, kira-kira begitu. Nah, kemarin bagaimana Bang Roma diundang ya karena secara kepanitiaan sebenarnya mengundang seluruh para aktivis dakwah. Nah, itu untuk bisa pertemuan minimal sebulan sekali lah.
kira-kira apa yang di persoalan apa yang perlu dibahas, kemudian apa yang perlu dikembangkan di acara pertemuan dakwah SPER. Itulah kami berharap seluruh para aktivis dakwah bisa saling sharing. Nah, jadi tidak harus menunggu undangan sebenarnya. Bisa saling sharing di tempat rumah besar kita bersama, yaitu Nahdlatul Ulama. Nah, terkait apa yang disampaikan oleh Pak Haji Roma, kemarin kebetulan itu saya memang duduk di belakangnya. Itu tanpa settingan juga kemarin itu. Nah, saya melihatnya bahwa beliau kemarin juga selalu sebenarnya dimintain tema terkait bagaimana menyampaikan dakwah ini dengan seni. Itu kan sudah terbukti berhasil Pak Haji Roma Irama dan membekas lah kepada para fan-nya itu. Dari karakter kemudian cara bersikap, nah itu cukup mempengaruhi. Maka lembaga dakwah perlu mengundang sehingga talenta-talenta ke depan, kalau kemarin itu sudah ada talenta yang begitu hebat seperti Pak Haji Roma Irama, masa ke depannya nanti nggak ada. Nah, berharap akan selalu ada begitu muncul. Nah, cuman kemarin memang di penyampaian awal diawali dengan terkait isu nasab. Nah, isu nasab itu karena mungkin karena di sampingnya juga ada Habib sebagai takdiman begitu. Dia selalu menyampaikan bahwa setiap podcastnya itu selalu mengawali bahwa apa yang disampaikan tanpa kepentingan. Bahwa apa yang dikerjakan ini nggak ada kepentingan apa-apa. Hanya kepentingannya adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Sehingga kalau diulang lagi, nanti kalau dilihat videonya itu ada ritme yang sampai kata-kata ketika menghayati pembahasan habaib itu ada kata-kata begini. Kenapa ada fenomena yang luar biasa? Nah, ini saya pura-pura ikut menghayati ini. Nah, jadi beliau kemarin sempat begitu. Kenapa sampai ada fenomena yang luar biasa, tetapi memang titik-titiknya itu nggak dilanjutkan. Iya. Oke. Luar biasanya betul. itu saya lihat, kenapa saya baru tahu kalau ada fenomena yang luar biasa itu. Nah, kira-kira begitu saya menerjemahkannya itu. Nah, tetapi bagaimanapun Pak Haji, saya tidak tidak sepakat seperti Dr. Soleh tadi bahwa Haji Roma Irama ini tidak bisa berubah cara berpikirnya, kedepannya akan begitu terus atau seperti apa. Menurut saya beliau itu karena kata kuncinya itu watawasau bil haq, maka update yang paling terbaru kalau bisa meyakinkan bahwa Habaib itu memang nasabnya betul-betul bisa meyakinkan Bang Haji Roma Irama, saya yakin juga bisa terjadi perubahan kalau memang betul. Tetapi kan secara keilmuan kita sebagai para dai dalam tanda kutip juga ulama yang secara ilmiah itu kan harus juga dibuktikan. Nah, tetapi ala kulli hal memang kenapa LDPBNU tidak ikut membahas yang agak semangat begitu terkait nasab, karena khawatir nanti malah terjadi di masyarakat semakin menghakimi, khawatirnya begitu. Tanpa ikut-ikutan saja di masyarakat juga sudah saling komen sana sini. Nanti saya yakin bahwa kebenaran itu akan menemukan jalannya lah. Ya, baik. Nah. Kiai, di dalam ceramah itu apakah ada statement Bang Haji bahwa mengakui bahwa habaib itu ada zuriyah Rasul apa tidak? Tidak ada statement itu? Setahu saya di kemarin itu tidak ada terkait itu. Tidak ada ya? Tidak ada, dan tetapi beliau selalu menyampaikan ini hanya watawasau bil haq. Makanya selalu diikuti dengan tolong kritik saya, tolong ingatkan saya. Artinya beliau itu juga menunggu input dari berbagai pihak untuk mendudukkan persoalan itu. Nah, apakah nanti pembahasan nasab ini
titik terangnya itu ya sudahlah, nggak usah sampai detail-detail amat misalnya. Ya wallahu alam ya. Tetapi pada intinya Pak Haji Rhoma Irama selalu menekankan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Makanya beliau juga memeluk dan menceritakan bahwa punya kedekatan pertemanan dengan para habaib itu. Nah, semoga kemarin itu setelah acara itu kami berharapnya ya semoga yang namanya ilmiah itu kan pembahasan ya biasa saja gitu. Tapi pertemanan kan tetap harus dijaga. Nah, ini esensi dari yang disampaikan Bung Haji Rhoma Irama saya kira itu. Apapun pembahasan kita itu tetap pertemanan harus tetap dijaga. Jadi esensi dari wa'tasimu bihablillahi jami'a itu menjadi kunci inti apa yang terkait dengan nasab itu. Nah, selebihnya lebih banyak membahas bagaimana beliau mengawali terkait musik digunakan sebagai media dakwah. Karena keresahannya ketika bermusik itu ternyata di dunia musik itu ya pada minum-minum, cerita beliau dulunya tidak biasa menggunakan kata assalamualaikum, dulu nggak populer itu ketika manggung-manggung itu. Nah, yang mempopulerkan itu beliau Bang Haji. Nah, kemudian juga hubungan bebas, dan ternyata yang bermusik juga yang disebut oleh Pak Haji dan juga Habib itu kemarin, yang bermusik dari dulu itu ya bukan hanya orang pribumi saja, tapi juga para habaib juga banyak yang ikut bermusik. Nah, artinya apa itu? Di dalam tanda kutip bisa dipahami. Kalau bermusik di zaman dulu, kira-kira ya ada yang ikut begitu. Ya, baik. Bang Haji memang menerangkan bahwa ketika itu tahun 70-an ada juga pencipta lagu, Muhsin Alatas dan sebagainya. Dan beliau sepakat bahwa musik adalah sebagai jalur dakwah atau sebagai medium dakwah. Baik, Kiai, ini kan persoalan saya tergelitik dengan statement Anda bahwa LDPBNU tidak tertarik membahas persoalan nasab. Padahal ini persoalan esensial loh di bawah loh. Persoalan esensial, bukan persoalan yang remeh-temeh. Buktinya ini semakin terus menggelinding. Dan ini menjadi sebuah persoalan warga NU di bawah. Karena yang percaya Habib Juriah Rasul kemudian yang suka mencium tangan habaib itu kan kebanyakan warga NU. Ini kenapa LDPBNU tidak mencoba untuk menarik hal ini? Dan ini problem umat. Yang salah satunya adalah menjadi tanggung jawab PBNU loh. Iya. Mungkin saya koreksi sedikit ya. Jadi bukan tidak tertarik. Tetapi memang dikhawatirkan kalau kita ikut membahas di sana, nanti keperpihakannya akan terlihat memihak yang mana, ada yang dirugikan. Sementara LDPBNU punya tujuan juga untuk merangkul semuanya. Kalaupun persoalan habaib itu ada yang meluruskan, saya kira biar diluruskan oleh para ahlinya, sehingga nanti akan menemukan titik jalan. Jadi ketika tidak mengikuti pembahasan bukan berarti membiarkan. Nah, justru dengan memberikan keleluasaan, kalau wasit itu sudah ngasih semprit, nanti udah selesai malahan. Nah, jadi, dan ketika sudah selesai itu pasti ada yang nggak puas. Ketika tidak puas, khawatirnya malah chaos. Nah, yang sangat dihindari adalah dikhawatirkan terjadi chaos ketika wasit tidak, kalau dianggap wasit ya, LDPBNU misalnya dianggap wasit terkait nasab, kemudian memberikan keperpihakan kepada tertentu, pasti sebagian kelompok A atau kelompok B sangat tidak puas dengan kesimpulan. Nah, kesimpulan jangankan terkait nasab, pembahasan di NU itu ya wa fihi aqwalun, apapun itu kan selalu banyak pendapat kan. Jadi saya kira terutama para guru-guru ini sudah saling memahami lah. Tetapi kalau ini diambil kesimpulan oleh berpihak kepada pihak tertentu, justru nanti malah ada yang tidak terpuaskan, kemudian dikhawatirkan kios itu. Nah, semoga juga ikhtiar mengadakan dakwah spare ini menjadi lingkup pertemuan semua pihak itu bisa menjadi ketemu kan asik itu ketemu. Kayak kemarin tuh saya melihat asik aja itu.
baik Bang Roma maupun Habib saling berpelukan meskipun tidak membahas detail terkait nasab. Nah, soal nanti seberapa urgennya itu kan ya tentu saja yang lebih diutamakan adalah darul mafasid ya, bahwa minimalisir kekhawatiran chaos itu harus didahulukan. Barangkali itu. Ya, meminimalisir chaos justru seharusnya itu LDPBNU itu juga memberikan sebuah kajian yang secara literatur. Malah ada nih netizen itu, waduh takut aja nih PBNU gitu kan ya. Gimana Kiai menanggapi hal itu? Silakan. Ya, soal netizen itu kan maha benar segalanya. Jadi biasa saja. Jadi apapun yang disampaikan kita terima kasih. Jadi mau dianggap takut, dianggap apa, dan kita memang harus merangkul. Dan merangkul semua pihak itu perlu keberanian. Jadi kalau kita nggak berani, kalau kita pengecut ya nggak berani merangkul semuanya. Gitu. Iya. Baik. Oh, intinya lembaga dakwah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi mengajak kebaikan. Kalau para habaib sudah baik, kenapa harus dijelek-jelekan terus misalnya? Terkait kebenaran misalnya, duriah atau tidak, yang bertanggung jawab kan pribadinya. Misalnya ngakui, ini bapak saya ini. Yang bertanggung jawab kan dirinya. Di hadapan Allah. Ya, tetapi berimpact terhadap umat loh Kiai. Nah, soal berimpact ini kan, makanya ini saya terima kasih kepada Suka ini. Yang menerangkan kepada umat misalnya. Nah, soal kebenaran diterima yang mana, saya yakin jangankan yang kebenaran. Hal yang tidak benar pun ada pengikutnya. Kalau kita kumpul-kumpul itu, hal yang tidak benar itu ketika kita mensuarakan dengan lantang, itu juga punya pengikut. Nah, jadi LDPBNU memang skala prioritasnya setidaknya ada 9 lah yang dibahas. Kalau terkait isu nasab ini masuknya ya dakwah seper ini, sehingga pertemuan secara dialogis, ketemu wajah, ketemu fisik, salaman, senyum. Kayak kemarin itu kan asik. Saya kira bisa diulang lagi oleh podcast-podcast yang lain. Begitu. Baik, ini menarik kalau saya lihat bahwa Bang Haji Roma itulah sosok Islam sejati, ya, NU sejati. Ketika dia membahas masalah nasab, dia tegas bahwa habaib adalah bukan cucu Rasulullah, tetapi ketika dalam proses kemanusiaan, ya dia bersalaman, kemudian berpelukan, secara hubungan hablum minanas baik sekali, dan itu saya kira menjadi sebuah percontohan itu ya. Dan menariknya, habaib yang datang di acara LDNU adalah fansnya berat Bang Haji Roma. Tetapi saya perlu ditandaskan bahwa di situ bahwa Bang Haji tidak melakukan pengakuan bahwa saya bertobat, kemudian tidak lagi membahas masalah polemik nasab, kemudian juga mengakui bahwa habaib adalah zuriyah Rasul. Tidak ada statement itu ya, ketika itu. Statement yang paling penting itu untuk kita semua, menyebutnya kita ya, bukan untuk saya, tapi kita itu ya untuk muhasabah masing-masing. Jadi agar terjadi harmoni lah. Wong kita sudah hidup dan lahir, habaib sekarang ini kan sudah lahir di Indonesia. Jadi bagaimanapun mereka sudah keluarga kita lah. Nah, tetapi bagaimanapun ya jangan sampai lah. Kalau yang saya pahami dari pesannya Bung Haji Roma Irama itu kemarin untuk muhasabah masing-masing itu agar menurunkan egonya masing-masing lah. Bahwa kita ini manusia ya setara, tidak ada yang merasa gennya lebih tinggi. Nah, ini yang saya kira bahwa kita diciptakan oleh Allah menjadi manusia, sama-sama manusia. Itu untuk saling menghormati dan kesetaraan. Nah, makanya diulang-ulang itu untuk bisa muhasabah. Kita ini untuk bisa muhasabah. Kita itu berarti ya kita. Kita ya semuanya, bukan hanya Bang Haji Roma Irama. Betul. Ya. Baik, Kiai, terima kasih klarifikasinya. Ini juga untuk perlu diluruskan karena di media sosial kasihan juga ini Bang Haji gitu, Bang Haji tobat, kemudian akui Habib sebagai zuriyah Rasul, dan itu
video-video yang diputar adalah video-video yang berada di PBNU. Tadi saya terus terang ini, saya kaget itu, Dr. Soleh pagi-pagi, wah itu bagaimana ini, Bang Haji itu preskon di PBNU segala mengakui Habaib Zuriyah Nabi itu. Loh, saya kaget itu kan. Makanya ini saya juga akan klarifikasi, saya belum dapat klarifikasi langsung juga dari Bang Haji itu ya, tetapi intinya saya sepakat dengan Bang Haji bahwa ini adalah persoalan dakwah, persoalan pelurusan pelurusan sejarah dan lain sebagainya, dan beliau selalu beristighfar itu ya, dan selalu minta dikoreksi terhadap bahasan-bahasan podcastnya terutama tentang polemik nasab. Baik, Ki Abedillah, mungkin satu lagi. Boleh, silakan. Saya kira apa yang saya sampaikan itu apa yang saya pahami yang disampaikan oleh Bang Haji Rhoma Irama ya, bukan statement dari PBNU. Jadi, betul. Ya, betul. Jadi saya memahami nanti kalau ada yang mendengarkan ini dianggap mewakili PBNU, sama sekali tidak. Karena undangannya juga via, karena kita sudah dekat keluarga, apalagi juga ada kiai saya kira saya dalam kapasitas pribadi lah, karena hadir di panggung itu dan saya tahu apa yang disampaikan. Yang saya sampaikan adalah apa yang saya pahami terkait apa yang disampaikan oleh Pak Haji Rhoma Irama. Jadi bukan mewakili PBNU secara keseluruhan. Jadi kalau PBNU pengurusnya ada yang berpihak kepada Habaib atau berpihak kepada Kiai Imad, itu soal lain. Begitu kira-kira Kiai. Baik, ini perlu menjadi disclaimer ya, Kiai, disclaimer atas nama pribadi sebagai saksi sejarah di situ ya. Terhadap pidato Bang Haji. Tetapi cukup menarik memang pola dakwah yang dilakukan oleh LD PBNU ini, mengundang Haji Rhoma ini luar biasa ini, Bang Haji bisa datang gitu ya. Kemudian juga tanpa sengaja mungkin ya bisa bertemu dengan fansnya, yaitu salah satu habaib gitu ya. Ini menarik gitu ya. Tetapi masalah bahasa nasab jalan terus. Kira-kira begitu mungkin Haji.